Halo tuh semua, namaku Daniel dan di video kali ini aku pengen bahas tentang kenapa sih kamu nggak boleh berkecil hati atas berapapun Bitcoin yang kamu miliki ya men. Dan di video kali ini kita nanti akan melakukan perhitungan di mana kita akan mencoba menghitung di masa depan itu setiap orang bisa memiliki berapa banyak Bitcoin ya men. Kenapa aku pengen bawa teman-teman ke perhitungan ini? Ini sesimpel karena aku baru menemukan satu website di mana website ini bagus banget. Website ini menyediakan data berbagai macam institusi keuangan, berbagai negara, berbagai perorangan yang megang Bitcoin dalam jumlah besar ya men. Sehingga kita bisa coba masukin ke data, nanti kita bakal coba melakukan perhitungan. Dan sebenarnya aku juga pengen membahas ini karena lumayan banyak juga dari teman-teman yang nanya-nanyain apakah untuk saat ini masih boleh membeli Bitcoin ya men. Nah sebenarnya nanti dengan kita melakukan perhitungan ini juga akan membuktikan bahwa sebenarnya kita masih early game banget dalam adopsi Bitcoin, dalam perkembangan Bitcoin ya men. Nah website yang bakal aku tunjukin apa? Websitenya aku udah tulis di sini, yaitu sourcebitcointreasuries.net. Dimana kalau misalnya kita buka website ini adalah website yang akan memberikan informasi tentang Bitcoin itu dipegang oleh siapa aja ya men. Dan di sini macam-macam. Kamu bisa tinggal scroll ke bagian bawah di sini, kamu bisa lihat ini adalah kepemilikan dari setiap institusi ya men. Dan ini dia dipecah lagi. Yang pertama ini dari berbagai macam company, terus juga ada dibagi jadi ETF atau Exchange Traded Fund. Terus kemudian kalau kita scroll ke bawah lagi, ini ada yang DeFi, Smart Contract, Private Company atau perusahaan privat yang nggak TBK. Kemudian juga ada government ya men. Dan sebenarnya juga masih ada kategori-kategori lain, tapi dalam perhitungan ini kita bakal coba masukin yang ada di bitcointreasuries.net ini aja ya men. Nah di sini menarik banget karena kalau kita lihat di sini datanya lumayan lengkap ya men. Dimana di sini sampai dijabarin berapa Bitcoin yang mereka punya, terus juga berapa USD value-nya, sampai dihitungin per market cap dari 21 juta Bitcoin itu udah berapa persen. Jadi ini websitenya menurut aku pribadi lumayan lengkap. Tapi di sini yang perlu aku ingetin ke teman-teman adalah video ini aku buat pada tanggal 25 November ya. Mungkin supaya bisa untuk menjadi referensi di sini bakal aku tulis aja updated 25 November. Karena pada saat teman-teman menonton video ini, bisa aja nanti videonya kamu tonton atau nanti videonya kan bakal diedit dulu dan bakal di-postnya beberapa hari atau mungkin beberapa minggu setelah aku bikin video ini. Dan pada saat nanti teman-teman cek, bisa aja angkanya udah berbeda lagi. Tapi itu nggak apa-apa karena itu nggak akan ngaruh banyak banget ke dalam perhitungannya ya men. Oke, yang pertama di sini adalah daftar perusahaan-perusahaan yang memiliki Bitcoin. Dan ini adalah perusahaan-perusahaan yang sifatnya TBK ya men. Di sini kamu bisa lihat di sini juga ada tikernya, ada MicroStrategy, MSTR, Mara, Marathon Digital, Tesla atau Tesla, perusahaannya Elon Musk, Coinbase itu juga merupakan exchange. Ini juga ada mining company. Jadi ini company-nya macam-macam ya. Ada yang teknologi company, ada yang software company, ada yang mining company, ada yang bahkan exchange company atau perusahaan exchange cryptocurrency. Dan kalau misalnya kita lihat di sini yang paling banyak kepemilikannya seperti yang kita ketahui yaitu MicroStrategy ya men. Di sini aku udah sering banget bahas di mana MicroStrategy itu punyanya Michael Saylor dan Michael Saylor itu sangat bullish terhadap Bitcoin. Bahkan kalau nggak salah di update terakhirnya aja dia udah beli berapa billion lagi Bitcoin ya men. Menurut aku pribadi itu company nanti di masa depan dia bisa pegang banyak banget Bitcoin dan bahkan mungkin bisa saingi walletnya Satoshi Nakamoto. Kita nggak pernah tahu, tapi yang aku tahu pasti mereka nggak berhenti untuk terus mengakumulasikan Bitcoin. Bahkan dia terus beli di harga by the top ya men. Jadi udah harga di pucuk sekalipun mereka tetap nggak takut untuk membeli terus. Makanya sekarang Bitcoinnya ada banyak banget di angka 331.200. Nah di sini Marathon Digital ini ada 27.000, Riot Platform ada 10.000, Tesla punya 9.000-an. Kalau nggak salah ini dia belinya dari harga yang murah banget dan nggak dijual ya men. Dan di sini masih ada banyak banget perusahaan-perusahaan lainnya juga yang megang. Tapi kita bakal lihat langsung totalnya di sini. Total yang dimiliki oleh semua perusahaan adalah 445.075. Udah kita tinggal masukin angkanya ke sini. Nah ini kamu bisa lihat dari beberapa saat yang lalu pas aku update angkanya udah beda lagi ya. Udah kita masukin 445.075. Berikutnya adalah ETF ya men. Nah ETF ini adalah yang dimiliki oleh seperti Grayscale, terus juga BlackRock, Fidelity, ARK Invest, Bitwise, Vanek, dan semacamnya. Biasanya orang yang nggak punya exposure langsung untuk membeli cryptocurrency-nya, mereka juga bisa membeli ETF ya men. Tapi ini ETF lebih populer di luar negeri. Kalau misal di Indonesia mungkin lebih mudah untuk kita langsung
membeli kriptonya atau bahkan mungkin invest di MSTR, stok saham US MicroStrategy ya men. Cuma kalau misalnya untuk orang-orang warga retail di Amerika, mungkin mereka juga lebih mudahnya untuk membeli ETF dan mereka udah familiar dengan yang satu ini. Dimana kamu bisa lihat di sini yang paling banyak yaitu dari BlackRock. BlackRock yang dari waktu itu akumulasinya secara agresif terus ya men, karena banyak orang yang beli dari BlackRock. Sedangkan Grayscale setahu aku dia lumayan tinggi waktu itu harga fee-nya, jadi orang-orang pada keluar, makanya jumlah Bitcoin-nya dari waktu ke waktu malah berkurang terus. Tapi di sini udah dijumlahin semua dan kamu bisa lihat di sini angkanya gede-gede ya men, 490.000, 218.000, 195.000, 50.000 dan seterusnya, makin lama makin kecil. Dan ada juga banyak ETF yang kecil. Dan seperti yang aku lihat pergerakannya dari beberapa saat yang lalu, dalam beberapa hari ini mereka nambahnya itu ekstrim banget ya men. Per hari itu dari total ETF semuanya itu bisa serap Bitcoin sampai belasan ribu. Sedangkan yang teman-teman ketahui, Bitcoin itu dalam cycle kali ini sehari hanya bisa di-mine sebanyak 450. Artinya apa? Artinya dari ETF aja demand-nya udah jauh lebih gede ketimbang Bitcoin yang tersedia atau Bitcoin yang berhasil di-mine. Itu belum ngitung-ngitung yang lain. Belum ngitung orang yang selalu membeli Bitcoin, belum ngitung para orang kaya yang nge-stack Bitcoin, para whale yang belum beli terus Bitcoin, belum ngitung lagi MicroStrategy yang akumulasinya secara gila-gilaan. Terus belum lagi mendengar berita belakangan ini US bakal pingin bikin Bitcoin Strategic Reserve ya men. Tapi nanti mungkin aku bakal bahas di video selanjutnya aja. Kita bakal langsung masukin aja angkanya di sini. Ini angkanya udah berubah lagi ya men. 1246585. Kemudian berikutnya adalah DeFi atau smart contract. Di sini aku bakal langsung masukin angkanya 153863. Berikutnya ini adalah company-company yang private. Nah, ini ada perusahaan Tether, ada perusahaan BitMEX, Mt. SpaceX juga. Wah, SpaceX juga ternyata pegang Bitcoin. Dan yang lainnya mungkin aku agak kurang familiar ya men. Tapi di sini jumlah Bitcoinnya adalah 410.400 Bitcoin. Kita masukin 410.400 Bitcoin di sini. Berikutnya government. Nah, ini seperti yang udah aku bilang ya men. Bitcoin itu udah diperebutkan oleh negara juga. Ini United States sekarang udah punya 208.000 Bitcoin. Dan ini seperti yang tadi aku bilang, kalau misalnya mereka ngesahin Bitcoin Strategic Reserve, itu mereka bakal membeli hingga Bitcoinnya menyentuh 1 juta ya men. Bayangin nanti mereka bakal pegang Bitcoin sebanyak itu. Dan kalau misal sampai itu terjadi, harga Bitcoin bisa sampai melambung tinggi banget karena mereka akan membeli Bitcoin terus. Dan melihat perkembangannya seperti saat ini, aku agak ragu kalau misalnya Bitcoin harganya bisa jatuh lagi seperti di cycle-cycle sebelumnya men. Bisa aja nanti Bitcoin udah nggak bisa drop sampai dalam lagi, paling cuma konsolidasi, koreksi dikit, kemudian naik lagi, koreksi dikit, naik lagi. Susah banget untuk Bitcoin bisa jatuh lagi. Kalau misalnya kita ngelihat demand-nya seperti ini terus dalam beberapa saat ke depan. Nah, di sini juga walaupun China itu setahu aku nge-ban kripto, tapi pemerintahnya juga ada megang lumayan banyak ya men, 190.000. Kalau misalnya nanti sampai Bitcoin atau kripto dilegalkan di China ini, wah itu bisa-bisa demand-nya bakal semakin tinggi lagi ya men. Terus ini juga ada UK, Ukraine, Bhutan, El Salvador. Nih El Salvador yang udah aku sering bahas di video-video sebelumnya, mereka setiap hari membeli 1 biji Bitcoin ya men. Menurut aku itu langkah yang pinter banget dari presidennya Nayib Bukele. Nah, aku nggak akan kaget kalau di masa depan negara yang kecil itu bahkan bisa menjadi negara kaya. Ya udah, di sini kita bakal langsung masukin aja 524.264. Nah, berikutnya di sini adalah Bitcoin yang hilang ya men. Dimana seperti yang kamu ketahui, Bitcoin itu kan ada juga case-case tertentu orang kehilangan Bitcoin. Dan sebenarnya case ini udah banyak banget terjadi ya. Kalau misal kamu ikutin secara online, kamu pernah dengar pasti ada salah satu orang yang di Inggris yang dia kehilangan hard drive-nya. Dan kalau nggak salah hard drive-nya itu ada isi $1 billion worth of Bitcoin ya men. Bayangin ada Bitcoin sebanyak itu. Sampai akhirnya dia minta izin dari town council-nya atau pemerintah setempat untuk diperbolehkan untuk gali-gali tempat sampah ya men. Dan bisa mendapatkan atau nge-retrieve hard drive-nya kembali. Terus aku juga pernah dengar kisah orang yang misalnya dia lupa seed phrase. Bahkan ada juga yang misalnya kalau misalnya dia sendiri yang tahu seed phrase-nya nih, dia yang tahu akses ke Bitcoin-nya. Kemudian dia belum sempat sampaikan ke orang-orang di sekitar dia, belum sempat sampaikan ke keluarga dia. Tiba-tiba dia udah meninggal duluan atau misalnya ada kecelakaan dan sebagainya. Yang akhirnya itu artinya Bitcoin dia udah nggak bisa diakses oleh siapapun. Nah, sebenarnya case-case seperti itu ada banyak banget ya men. Dan case-case seperti itu yang membuat Bitcoin itu bisa hilang. Bahkan sesimpel kamu sendiri, kalau misal kamu nggak berhati-hati dalam
dalam menyimpan seed phrase kamu, bisa aja kamu kehilangan. Contohnya kalau misalnya nanti suatu saat kamu membeli cold wallet, kemudian kamu mendapatkan seed phrase kamu. Nah, seed phrase kamu misalnya tulisin di kertas, kamu nggak hafalin, kamu tulis di kertas, kamu taruh di rumah, tiba-tiba nanti orang tua kamu mungkin nggak tahu itu kertas apa, atau misalnya ART di rumah kamu membuang kertas tersebut, ya bisa aja kamu juga kehilangan Bitcoin kamu ya, men. Makanya itu kamu harus benar-benar jaga dengan sangat baik. Dan pada nyatanya di luar sana udah banyak banget Bitcoin yang hilang. Kalau misalnya kita cari online, jumlah Bitcoin yang hilang berapa, sebenarnya nggak ada angka pastinya, tapi angkanya macam-macam ya teman. Ada yang bilang 3,8 juta, ada yang bilang 7 juta lebih, ada yang bilang 3-4 juta. Nah, ini macam-macam, tapi di sini untuk konservatif aja, di sini aku bakal masukin angkanya 4 juta aja. Dan dari waktu ke waktu, pasti tetap ada selalu Bitcoin yang bakal hilang lagi ya teman. Kejadian ini nggak bakal bisa dihentikan, pasti tetap ada Bitcoin yang hilang. Dengan adanya Bitcoin yang hilang ini, artinya Bitcoin yang tersisa otomatis akan semakin langka. Dan harganya juga bakal semakin meningkat terus. Makanya di sini Bitcoin itu sifat utamanya adalah scarce element atau scarcity, aset yang sangat amat langka. Berikutnya di sini kita juga perlu kurangin dari walletnya Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto itu punya wallet. Nah, kalau misalnya di sini kita tanya berapa banyak Bitcoin dalam Satoshi punya wallet, itu sekitar 1 juta ya, men. Kamu bisa lihat di sini sekitar 1,1 juta Bitcoin. Maka di sini aku masukin aja langsung 1,1 juta Bitcoin. Kemudian di sini kita bakal tinggal langsung sum aja semuanya. Kalau misalnya kita masukin rumusnya, sum B2 sampai B8, totalnya itu sekitar 7.880.187 Bitcoin ya, men. Oke, berikutnya kita bakal langsung masuk ke perhitungan. Sekarang kita bakal coba hitung berapa banyak Satoshi yang dimiliki setiap orang ya, men. Kalau misalnya nanti semua populasi mau Bitcoin. Nah, untuk saat ini Bitcoin yang ada itu sekitar 19.886 Bitcoin. Tapi seperti yang kamu ketahui, nanti kan Bitcoin itu limitnya bakal ada di 21 juta ya, men. Dan ini semakin lama dia miningnya akan semakin susah. Inilah yang membuat Bitcoin sangat langka karena keterbatasannya. Aset lain kalau misalnya berharga bisa langsung ditambang lagi, bisa diciptakan lagi. Tapi yang namanya Bitcoin itu udah dikasih hard cap, capnya itu udah di 21 juta. Dan itu bakal selesai ditambang di tahun 2100-an ya, men. Nah, berikutnya di sini kita masukin Bitcoin available, yaitu Bitcoin supply dengan Bitcoin yang tadi udah dipegang oleh institusi besar, negara, dan sebagainya, men. Yaitu di sini rumusnya E2 dikurang B9, 19 jutaan ini dikurang 7 jutaan. Maka total Bitcoin yang tersedia itu di angka sekitar 12 juta, men. 12.5.956 Bitcoin. Nah, berikutnya di sini kita bakal coba lihat populasi manusia di tahun 2040 itu berapa. Dan ini sebenarnya prediksi aja, men. Kalau misal populasi saat ini itu kan sekitar 8 miliaran nih, kamu bisa lihat 8,2 billion ya, men. Dan populasi manusia itu dari waktu ke waktu semakin meningkat. Nanti di tahun 2040 itu bisa mencapai 9 billion atau 9 miliar lebih manusia, men. Nah, di sini kita bakal langsung masukin perhitungannya aja. Perhitungannya adalah jumlah Bitcoin dibagi dengan total populasi manusia. Ini dengan asumsi kalau misalnya di masa depan Bitcoin jadi berharga, semua orang pengen Bitcoin, berapa Bitcoin yang bisa dimiliki setiap orang secara rata-rata. Rumusnya tinggal total Bitcoin yang tersedia dibagi dengan setiap orang ya, men. Nah, kalau misal kamu lihat di sini rumusnya E3 dibagi E5. E3 di sini adalah Bitcoin yang tersedia yaitu 12 juta dan Bitcoin 12 juta itu bakal diperebutkan oleh 9,2 miliar orang. Dan berapa jawabannya? Jawabannya adalah 0,00130824 Bitcoin. Yang artinya apa? Yang artinya kalau misalnya semua orang pengen Bitcoin di tahun 2040 nanti, itu setiap orang hanya akan kebagian 130.824 Satoshi ya, men. Nah, dari angka ini mungkin teman-teman cukup shock ya. Artinya nanti setiap orang hanya akan kebagian sedikit banget Bitcoin atau sedikit banget Satoshi. Itulah kenapa dari video-video sebelumnya aku udah bilang teman-teman paling nggak perlu mencapai 1 Bitcoin. Karena kenapa? Karena 1 Bitcoin itu udah jauh lebih banyak daripada rata-rata yang bisa diperoleh oleh
setiap orang atau setiap manusia di masa depan nanti. Dan kalau misalnya kita pengen masukin ke perhitungan 130.000 Satoshi itu setara dengan berapa, kita tinggal masukin angkanya di sini ya kan. Nah, kalau misalnya kita masukin di sini BTC2IDR, masukin 0,00130824 itu cuman setara 2.032.737. Yang artinya kalau misalnya kamu udah beli Bitcoin lebih dari angka ini, sebenarnya kamu udah ahead of the game banget ya teman. Apalagi mengingat ini masih fase awal banget atau early game dari Bitcoin ya teman. Itulah kenapa dari beberapa saat yang lalu aku udah tekenin teman-teman untuk nge-stack Bitcoin sebanyak mungkin yang kamu bisa. Dan itulah yang aku lakukan dari beberapa saat yang lalu. Sampai portoku udah ningkat banyak. Jadi buat teman-teman semua, jangan berkecil hati atas berapapun Bitcoin yang kamu punya. Karena di masa depan, berapapun angkanya, itu bisa menjadi nilainya signifikan ya teman. Ingat kata Michael Saylor, Bitcoin bisa menjadi jutaan dolar di masa depan. Nah, mungkin sekian aja pembahasan kita pada video kali ini. Kalau misalnya teman-teman ada request, kamu juga boleh tulis kolom komentar. Nanti aku akan berusaha untuk membahas topik yang teman-teman request juga. Sekian video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!